Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami Ikliman wal Batawi. Hadhihi risalah iku taqyidatun pira-pira qayyid batasan nafi'atun kang manfaat insya'ala munkar sapa Allah Ta'ala alal mukhtasari ing atase kitab mukhtasar, kitab ringkesan al-mulaqab yang diberikan nama laqab bisafinatin najah. Kalau nama ada kitab mukhtasar ringkesan dalam fi ilmil fikih yang disebut dengan Safinatun Najah. Fi usuluddin yang membahas di dalam usuluddin wal fikih dan fikih li Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer. Li Syekh Marin Syekh Al-Alim kang alim Al-Fadil pertama rupane Salim bin Sumer Al-Hadrami. Salim bin Sumer Al-Hadrami Ikliman wal Batawi. Bin Sumer Al-Hadrami apa nih ikliman, iklimnya maksudnya asalnya, wal Batawi wal Batawi, dan Betawi apa nih wafatan, wafatnya. Jadi pengarang kitab Safinatun Najah yang disyarahi oleh Imam Nawawi ini menjadi Kasyifatus Saja itu tulisan karya dari Syekh Imam Al-Alim Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami yang kuburannya ada di Jakarta. Al-Hadrami yang kuburannya ada di Jakarta. Makanya awal Batawi wafatan, wal Batawi kemudian Betawi wafatan apa nih wafatnya. Nawwarallahu, semoga memberikan cahaya sapa Allah sharihahu kuburannya. Tutammimu masailahu, tutammimu akan menyempurnakan apa risalah Kasifah Saja ini. Tutammimu akan menyempurnakan apa risalah masailahu masailnya Safinatun Najah. Suatu fakta dan akan memecahkan apa rasail risalah muskilahu persoalannya Safinah. Suatu fassilah dan akan mentafsir apa, memerinci, menjelaskan secara detail mujammalahu lawannya detail apa? Global. Globalnya mujmalahu globalnya Safinah kitab. Jadi kitab ini seperti yang kemarin saya sampaikan, Kasyifatus Saja adalah syarah dari kitab Safinatun Najah karya Syekh Fadil Salim bin Sumer yang kuburannya ada di Jakarta Utara. Saya sudah pernah ke sana dan tidak banyak orang yang tahu, padahal kitabnya hampir semua pesantren membaca kitab Safinatun Najah. Nah, kemudian oleh Imam Nawawi kitab Safinatun Najah ini diberi syarat. Kenapa? Karena memang sifatnya mukhtasar, ringkas sekali. Ya, Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fikih ini karangan Syekh Salim bin Sumer ini sangat ringkas, mukhtasar. Makanya kemudian diberi syarah penjelasan. Harapannya bisa menyempurnakan semua persoalan, melengkapi, memecahkan persoalan, bisa menjelaskan problem-problem yang disampaikan secara mujmal atau global. Wada'tu nilaiakan sopa insun risalah ditakuna sebagai anak apa risalah
tadkiratun iku menjadi pengingat li nafsi maring awak ingsun, walil qausirina lan pira-pira wong kang kemarin sembrono, walil qausirina lan maring pira-pira wong kang sembrono misli kali padane ingsun, bayani min abna'i jinsi, bayani min abna'i jinsi, saking pira-pira anak jenis ingsun. Maksudnya apa? Imam Nawawi menulis kitab ini harapannya, ya, litakuna tadhkiratan li nafsi walil qasir. Ini harapannya akan menjadi pengingat, ya, pengiling, mudzakkir, ya, li nafsi, juga untuk orang-orang yang bahasanya Imam Nawawi itu al-qasir, orang yang shortcut. Qasir itu kan pendek, ya, orang yang hidupnya itu suku pendek. Nah, ini namanya qasir. Qasir itu ya itu orang yang suku pendek, yang disebut cupak, cupak, cebol Allah. Pola berpikirnya itu pendek. Cupak, ya kan? Ketek, jutek, dangkal. Terus tulisan dengan qasirin misli, wasamma itu lan mengarani memberi nama sapa ingsun ing risalah kasyifatas saja fi syarhi safinatin najah. Bersama itu lan ngarani memberi nama sapa ingsun ing risalah memberi nama kasyifatus saja fi syarhi safinatin najah. Kasyifah itu pemecah, as-saja ayil muskilah, kesalahan kesulitan. Fi syarhi safinatin najah, yang dalam menjadi syarah penjelas dari kitab Safinatul Najah. Jadi seperti kemarin saya sampaikan, kitab ini contoh konkret bagaimana peradaban umat Islam mengalami masa kemunduran dalam sisi keilmuan, ya. Sehingga dalam kitab ini ada 3 kitab, ya. Dalam kitab yang kamu pegang itu ada 3 kitab: matan, hasyiah, syarah, dan tapi di sini bukan hasyiah tapi hamis istilahnya, ya. Hamis itu apa? Catatan pikir. Jadi kalau kamu buka itu, yang di atas garis itu namanya Safinatul Najah, di bawah garis itu namanya apa ini? Riyadul Badi'ah fi Usuluddin, karya Al-Madhabi Asy-Syafi'i, Riyadul Badi'ah. Kemudian di dalam itu, dalam kotak itu sanadnya disebut dengan Safinatul Najah. Jadi setelah kenapa disebut mulai kemunduran dari sisi keilmuan? Karena sejak ini umat Islam sudah tidak lagi aktif menggali temuan baru dalam keilmuan. Tradisi riset itu sudah tidak lagi dikembangkan. Dulu zaman a'immatul madzhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu mereka berijtihad, mengeksplorasi, menyusun sendiri usul fikih itu, ya. Kemudian mencari rumusan sendiri bagaimana menjawab problem-problem yang terjadi di masyarakat. Tapi begitu Imam A'immatul Madzhab ini meninggal, hasil karya beliau itu kemudian dipelajari,
oleh para santrinya dan kemudian dikembangkan dalam bentuk apa? Syarah dan hasiah. Tidak lagi menyusun matan kembali, tidak, tapi hanya mensarai saja. Mensarai itu apa? Ya, memberi ulasan syarah ya. Di atas syarah namanya hasiah. Kayak takrib Fathul Qorib Al-Bajuri, itu contoh. Ya terus Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mu'nil Labib, Mahalli, semuanya itu syarah atas mata takrib. Kalau tidak itu, kenapa nggak ada lagi upaya itu? Itulah kemudian dikenal sebutan pintu ijtihad tertutup. Tidak ada lagi kesempatan orang untuk menjadi seorang mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Sudah tidak ada. Apakah tidak ada lagi orang mampu? Banyak. Ya, orang-orang yang memiliki kapasitas dan kemampuan seperti Aimatul Madzhab itu ya banyak sebenarnya. Cuman problemnya untuk mendapatkan pengakuan sebagai mujtahid mutlak itu butuh social trust, butuh pengakuan dari masyarakat. Nah itu yang berat, diakui itu loh. Gelar itu kalau kiai kan dari masyarakat, nggak ada SK, SK-nya ke masyarakat. Mengatur masyarakat sedemikian banyaknya untuk memberikan pengakuan itu kan tidak mudah. Kayak contoh sekarang ya, sekarang ini untuk jadi imam masjid Haramain, masjid Haram dan Nabawi, syaratnya ketat sekali, ya kan? Mulai dari ibtidaiyah sampai doktor, dia tidak boleh turun dari 3 besar. Dia harus sudah hafal Quran sebelum usia 15 tahun. Coba ya, seperti kamu contoh Imam Sudes, Imam Sure, Abdurrahman Al-Hudayfi, itu doktornya umur 20 tahun sudah doktor, tahun. Jadi umur 10 tahun itu sudah Quran, sudah apa? Sekarang nggak sampai 15 tahun. Kita 15 tahun, alhamdulillah, Iqra jilid 3. Itu pun nggak apa. Untuk menjadi imam di Masjidil Haram dan Nabawi. Jadi imam itu bukan mujtahid, imam. Kenapa kok ketat sekali? Karena menjaga kepercayaan masyarakat Muslim seluruh dunia. Dia akan menjadi imam bagi umat Islam seluruh dunia. Maka di tracking betul itu. Dia harus keturunan orang yang tertinggi, ya. Kemudian dia tidak pernah turun rankingnya, kadar intelektualitasnya, kadar ini, di pilihan semua itu. Hanya untuk jadi imam Masjid Nabawi dan Haram. Ini samalah dengan masjid di sini. Beda-beda dikit aja. Untuk jadi imam begitu. Apalagi untuk diakui sebagai mujtahid. Wah, itu berat. Makanya yang sekarang berlaku, ijtihad itu tidak lagi fardhi. Ijtihad itu tidak lagi sendirian. Dulu Imam Ghazali sendirian bisa, Imam Syafi'i sendirian bisa. Sekarang nggak percaya orang, bukan tidak bisa, orang tidak percaya gitu. Makanya dilakukan ijtihad jamaah, kolektif. Ya, NU, MUI, Majelis Taklim Muhammadiyah, ya semua majelis Majmu'ul Buhus di Mesir, kumpulan Majmu'ul Fatawa di Mesir, semua kumpulan para masyayikh yang mutabahar di bidangnya berkumpul melakukan ijtihad kolektif, lahirlah sebuah
keputusan. Kenapa? Karena masyarakat tidak begitu mudah memberikan kepercayaan. Itu yang susah ya. Bukan kemampuan. Kalau kemampuan saya kira banyak, tidak sedikit. Ya meskipun harus diakui kemampuan manusia itu semakin zaman semakin menurun kapasitasnya, kualitasnya. Dulu orang itu menguasai semua hal bidang ilmu. Kalau sekarang sudah tidak mungkin, makanya ada spesialisasi gitu kan. Dulu masih ada ya, saya itu dulu masih ada guru SD. Nah, kayak guru SD itu sudah tak ada sekarang. Zaman saya guru SD itu kan satu orang ngajar BMP, ngajar matematika, yang ngajar agama, yang ngajar olahraga. Wow, kok hebat lah. Orang paling hebat itu. Ya, satu orang menguasai semuanya itu. Nah, itu guru SD. Kayak gitu zaman dulu, kayak mu'alif, ya apa namanya, takrib itu, atau korek itu ahli filsafat, ahli matematik, ahli astronomi, ahli semuanya. Sekarang tidak ada orang ahli semua itu. Kalau tahu banyak, tahu sedikit tentang banyak, ada namanya wartawan. Nah, hanya modal untuk menggali berita, window shopping namanya ilmunya itu. Tapi mengahli dalam bidang tertentu secara dalam. Ini ada spesialis ya. Dokter spesialis, ada lagi sekarang subspesialis. Wah, sudah spesialis, subspesialis. Itu kalau di sub lagi jadi sub bening. Ya. Super sub, wah, sub. Ada internis penyakit dalam, ada sub penyakit dalam. Jadi dalamnya dalam. Wa awdaha lan menjelaskan sapa ingsun ing sarang bitaradim kalawan apa piro-piro terjemah, maksudnya judul pasal-pasal bil fasli kalau memisahkan wa ghairihi lam sa'labi fasal iktidaan karena mengikuti bi kitabillah ta'ala kalau kitabullah ta'ala fi qawlihi ing dalam anani kitabullah ana itu mutarajjiman kang den jelaskan mufassalan tur diperinci suaran ale berupa surat juga berupa beberapa surat. Maksudnya Imam Nawawi ini mencoba pola sistematika penulisan Kasyifatus saja mengikuti pola Al-Quran, surah bainas surah. Wali annahu ab'asa ala darsi, wali annahu lam karanane syarat ab'asu bisa wali annahu lam terasa termenipit tarawih bil fasli wa awdahahu itu aba'asa lebih mendorong alat dari ingatasi mempelajari wa taksir dan menghasilkan minu saking awdaha wa akhamtu fihi faslasya wa akhamtu memulai sapa insun fihi dalam awdaha faslasya min pasal tentang puasa. Insya Allah mengkarab sapa Allah Ta'ala liyazida supaya nambah
apa an-nafu manfa'ah alal awami ingatasi pira-pira wong awam bi'audillahi kalam pertolongan Allah al-malikul zatkar menguasai al-allam pira-pira alam wa ja'altu lan menjadikan sapa ingsun hu ing kitab kahayatil matni kaya polai matan ma'asyarhi serta syarat bil musyabahati ing dalam memadukan musabakah itu apa namanya kalau begini nih loh apa namanya apa ini musabakah bukan musabakah sabakah ini gini apa namanya bahasa orang gak jelas itu apa begini tapi dalam bentuk tulisan itu dipadu-padankan gitu loh dianyam ilmu sahabat dalam menganyam liwafiqah supaya menunjukkan apa suratul far'i bentuk dari yang far'a suratul asli yang bentuk yang asal fa inna syaratul murafaqati mengkosak temani syarat murafaqah ya murafaqah itu ini pertemanan atau ini ikatan al-muwafaqah yang nyocoki fa inna syaratul muwafaqah itu al-muwafaqah fa inna syaratul muwafaqah karena sepenuhnya syarat untuk terjadi murafaqah itu harus al-muwafaqah nas'alu minta sapa ingsun ing Allah subhanahu maha suci sapa Allah tabaraka memberikan barakah sapa Allah Ta'ala ayu inana yaitu memberikan pertolongan sapa Allah ing kita ala ikmaliha ing atas menyempurnakan kitab risalah wa yassara lan memudahkan sapa Allah al-asbab ing pira-pira sebab fi iftitahiha dalam memulainya dalam memulai risalah kita dan mengakhiri mengkhitab memungkasi risalah wa malan orang hamalah mendorong di ingsun ala jam'iha wa ma hamalan orang mendorong di ingsun ala jam'i ngatasi mengumpulkan dari risalah apa illa roja'a da'wati rajulin kecuali mengharapkan doanya wong solihin kang soleh yang tapi kang bisa memberikan manfaat sapa rajul min hasakin dakwah bi mas'alatin kalau sejini masalah fayaudu mengkembali apa naf'uha manfaatnya masalah alayya ing atase ingsun fi qabri ing dalam kuburan ingsun. Nah ini kenapa Imam Nawawi mau melakukan ini pekerjaan ini tidak ada lain wa ma hamalani ala jam'iha illa roja da'watin rajul. Tidak ada yang mendorong saya untuk melakukan ini, mengumpulkan tulisan ini, merangkai tulisan ini, kecuali hanya berharap doanya orang yang soleh, yang mana doanya itu bisa kembali fayaudu naf'uha alayya fi qabri
Artinya apa? Semoga tulisan ini nantinya akan dibaca oleh orang-orang soleh yang mana bacaan dan amalannya itu akan melahirkan pahala yang terus akan mengalir alayya fi qabri. Lihadisin karena berdasarkan hadis, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa bi. Ini ciri khasnya Imam Nawawi setiap dia berargumen mendasarkan kepada dalil ayat atau hadis. Makanya ada riset yang menarik tentang mencari tingkat kualitas dari hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Kasifatus Syajah. Ternyata dalam satu bab tertentu, misalnya, karena kitab ini Kasifatus Syajah ini tidak murni kitab fikih. Kelebihannya lagi, Imam Nawawi juga memasukkan ajaran tentang tauhid di dalamnya. Juga ini menjadi, meskipun kitab fikihnya tidak lengkap seperti halnya di Fathul Qorib misalnya atau Fathul Mu'in, karena ini memang sifatnya syarah dari satu saja. Cuma oleh Imam Nawawi dilengkapi penjelasannya. Nah, caranya Imam Nawawi mengulas setiap pembahasan itu mesti disandarkan kepada hadis atau ayat. Inilah pola seperti ini yang kemudian ditiru oleh Hadratus Syekh. Nah, kemudian kan kitab-kitab Hadratus Syekh itu setiap menulis kitab mesti ada dasar argumennya, tidak asbun, tidak. Fayaudu daf'uha alayya fi qabri li hadisin, karena berdasarkan hadis, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ya, hadisnya populer ya, masyhur ya. Idza mata dalam nalikane mati sapa ibnu adam inqata maka jadi terputus, inqata jadi terputus apa amaluhu, amalnya ibnu adam, illa kecuali min salasin saking 3 perkara. Satu rupanya salasin sodaqatin sodaqah jariyatin yang mengalir amal kebaikannya, au ilmin atau ilmu yang bukan bisa, au ilmin yuntafa, bukan yang tapi yuntafa. Yuntafa itu ilmu yang sudah kita ajarkan kemudian bisa memberikan atau diambil manfaatnya oleh orang berikutnya. Kalau yang tapi, kita yang mengambil manfaat. Kalau yuntafa, orang yang mengambil manfaat dari ilmu yang kita ajarkan. Bisa dipahami ya? Saya mengajarkan ini namanya yantafi. Ilmu yang sudah saya ajarkan kemudian orang ada mau mengambil manfaat dari ilmu yang saya ajarkan, itu namanya yuntafa. Nah, yang diharapkan yang jariah itu adalah ilmu yang yuntafa, bukan yantafi. Yantafinya udah selesai. Saya sudah mengajarkan kamu, kemudian ilmu yang saya ajarkan itu apakah bisa diambil manfaatnya atau tidak? Apa berhenti di sini, apa terus akan mengalir? Nah, yang diharapkan adalah ilmu yuntafa, yang bisa terus diambil manfaatnya dan itu akan terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yuntafa'u kan diambil manfaat apa bihi, ilmin yuntafa'u bihi apa bihi, kalau ilmu awalatin atau anak solihin yang soleh. Cirinya soleh itu yada'u yang mendoakan sapa walad lahu alih ibnu adam, anak yang mampu mendoakan orang tuanya. Ciri terdekat apa anak itu? Kayak misalnya sedekah jariyah, sudah jelas, tidak harus berupa kebaikan yang terus mengalir, itu namanya
sedekah jariyah. Materi ataupun imateri itu sedekah jariyah. Ilmu yuntafa'u bihi yang mampu merubah orang berbuat tidak baik menjadi baik, atau bertambah baik. Itu efek dari ilmu, ya. Dia melakukan sesuatu karena ilmu itu, maka ilmu itu yang disebut dengan manfaat, melahirkan manfaat bagi pemiliknya, itu namanya ilmu manfaat. Waladin sholihin yada'ulah, anak yang soleh, dirinya yang besok akan mendoakan orang tua. Wa ana alai utawi insun, wa in kuntu senajan ono sapa insun, iku lastu ora ono sapa insun, iku ahli. Ya, ini ya. Ya bahasanya orang dulu memang begini, ya, merendah. Lihada syakti barik iki latihkan keadaan. Saya ini sebenarnya bukan ahli ini, cuma karena saking tingginya saya punya jariyah, saya paksa melakukan kerjaan ini. Lihada syakti wal hal, qasabtu berlihada syakti barik iki latihkan wal hal keadaan. Qasabtu berkehendak sapa insun at-tasyabbuh, menyerupai. Qasabtu berkehendak sapa insun at-tasyabbuh, menyerupai berrijal kalau kira-kira wong lanang, maksudnya para tokoh, ya. La afuza yang iktimal memperoleh, la afuza yang bakal memperoleh sapa insun bis sahabati kalau teman insun iyahum bisuhbati kalau pertemanan insun iyahum rijal. 5 maring perkara, 5 maring perkara. Warada kamu teko apa mafil khabar. Nah, begitu pun juga punya dasar. Ya, saya bergantung sini, saya ingin apa? Pekerjaan saya seperti ini ingin dianggap tasabbuh birrijal li afuza bi suhbati iyahum. Maksudnya tasabbuh itu artinya apa? Saya ingin meniru perbuatan orang-orang soleh zaman dulu itu loh, yang suka ngarang kitab. Nah, tasabbuh birrijal li afuza bi suhbati iyahum. Kenapa? 5 warada. Nah, ada dasarnya. 5 maring hadis warada kang teko apa mafil khabar. Man tasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Nah, itu man utawi sapa mongko tasyabbaha menyerupai sapa man bi qaumin kalau sini kaum. Fa huwa mongko utawi man iku minhum. Nah, dianggap bagian dari kaum itu. Saya ingin, kata Imam Nawawi, dianggap masuk golongan orang-orang yang soleh. Wa aratulan ngendaki sapa ingsun al-iwadha ing ganti. Bukan gok ya. Fi mahabbatihim ya ukhsira ma'ahum al-ghawsa. Lihat ya, al-ghawsa. Ghaus itu artinya apa? Nyelam. Nanti kalau usah takut aku nyelam. Takut di rumahnya itu. Apa itu? Wa aratulan menghendaki insun al-ghawsa, menyilang, menyelam, ya. Fi mahabbatihim, dalam mahabbahnya rijal, di asyurah, supaya bisa berkumpul, ya, sapa insun ma'ahum serta rijal. Li hadisin, balik lagi, li hadisil Bukhari, berdasarkan hadisnya Imam Bukhari. Yuhsyaru dikumpulkan sapa almar'u ma'aman ahabba. Jadi setiap Imam Nawawi itu ada dalilnya, ada hadisnya. Saya ingin meniru orang-orang soleh karena hadis, berdasarkan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Saya berharap dengan meniru orang-orang soleh itu, besok saya akan dikumpulkan di surganya Allah bersama orang-orang soleh itu, berdasarkan hadis Imam Bukhari, yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Yusyaru dikumpulkan sopo almarhum orang ma'aman serta di orang ahabba kan senang sopo man. Wa yang bagilah sebaiknya liman maring waqafakan kandet maksudnya waqafa ala hafwatin ingatasi hafwa luput salah ayyusliha yaitu memperbaiki sokoman ha'in hafwa ba'da ta'amuli serta mengangan-angan setelah mengangan-angan nas'alul meminta soko insun kita Allah Ta'ala ayyubatila yang kau mengganti sapa Allah alana ing keadaan kita ila ahsanil ahwal maring seapi-api keadaan wa ayyaja'ala lan yang kau menjadikan sapa Allah na ing kita mimman saking wong tas akan berjalan ilaihi maring man sapa annasu manungso li'aqada untuk mengalap sapa man al ilma ing ilmu la li hududid dunya bukan untuk mencari bagian dari dunia al-faniyati kang fana wa ayyumatti'ana dan ento semoga memberikan kebahagiaan sapa Allah na'in kita bin nadhari kalau bisa melihat ila wajihihi mari wajahnya Allah al-karim kang mulia fit dari ing dalam rumah al-baqiyati kang abadi. Qala al-musaddiq wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.